Beshem Ha'af, Ve'aben, Ve'ruach HaKodes, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Muadim Lishimcha, Hak Sukot Sameach. Bagi ini kita membahas kitab Kohelet yang ke-10. Sukot, Hari Raya Pondok Daun, sebagai Zman Simchatenu, waktu kesukaan kita. Hari Raya yang paling mulia. Tradisi Yahudi pada hari raya ini membaca kitab Kohelet, kitab pengkhotbah. Nah, apa hubungannya kitab Kohelet dengan hari raya Sukot, hari raya Pondok Daun? Dan kita akan mempelajari bersama antropologi budaya Yahudi yang berkaitan dengan filsafat Yahudi. Dan juga hubungannya dengan Yesus Kristus, Tuhan kita dalam perjanjian baru, yang juga syarat dengan filsafat Yahudi. Meski banyak di antara kita belajar kekristenan dari barat, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan Yesus terlahir sebagai orang Yahudi dari timur di Asia, bukan di barat. Hari Raya Sukot, Hari Raya Tabernakel. Dalam rangkaian hari-hari raya Yahudi memiliki pemandangan yang enak sekali. Tidak akan pernah terlupakan Sukot, disebut dalam bahasa Indonesia Hari Raya Pondok Daun. Sebuah hari raya Yahudi yang merupakan perayaan pengucapan syukur bagi Israel atas hasil panen yang dirayakan selama 7 hari plus 1 pada bulan purnama di antara bulan September-Oktober. Sukot sekaligus untuk memperingati pengembaraan Bani Israel di padang gurun selama keluaran Eksodus dari Mesir. Sukot pada tahun 2023 ini jatuh pada tanggal 15 bulan Tisri, yaitu Jumat petang, September 29, dirayakan 7 hari sampai 6 Oktober, dilanjutkan dengan Shemini Atzeret, hari ke-8 sebagai puncak Hari Raya Sukot, jatuh pada Jumat petang sampai Minggu 8 Oktober. Perayaan Sukot dimulai 5 hari setelah perayaan Yom Kippur yang jatuh pada tanggal 10 Tisri. Pada perayaan pengumpulan hasil panen anggur ini, orang Israel mengenang zaman pengembaraan dalam padang belantara. Kita dapat membacanya dalam Imamat 23 ayat 33 sampai 44. Hari Raya Sukot, Hak Hasukot, menandai akhir dari hari-hari raya musim gugur Yahudi. Selama 7 hari, korban-korban dipersembahkan. Pada hari yang pertama, ada 13 lembu jantan dan binatang-binatang lain. Setiap hari jumlahnya dikurangi sampai hari ke-7, 7 ekor lembu jantan dikorbankan. Dan pada hari ke-8 diadakan perkumpulan hikmat yang mempersembahkan seekor lembu jantan, seekor kambing jantan, dan 7 ekor anak domba. Bilangan 29 ayat 36. Nah, puncak Hari Raya Sukot terjadi pada hari ke-8-nya, ada tambahan 1 hari, meliputi Shemini Atzeret, hari ke-8, kemudian ada Simchat Torah, bersukacita atas Torah. Hari Raya Simchat Torah, bersukacita atas Torah, adalah hari raya Yahudi yang memperingati dan menandai penutupan siklus tahunan pembacaan Taurat di depan jemaat, dan menjadi permulaan siklus yang baru pembacaan Torah tahunannya. Pada Yohanes 7 ayat 37 menyebutkan hari ke-8 di hari raya Sukot sebagai puncak perayaan itu. Saya membacanya dalam terjemahan Ibraninya. Vayehi bayom ha'acharon hagadol bechak. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu. Vaya'amot Yeshua vayikra lemor. Yesus berdiri dan berseru. Dia berfirman, Ish ki yitzma, yafona elai feyiste. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Tuhan Yesus berbicara mengenai air hidup pada puncak hari raya Sukot. Air hidup, mayim chaim, adalah air yang memberikan kehidupan. Allah adalah sumber air kehidupan. Yeremia melukiskan
Allah sebagai sumber air hidup dalam Yeremia 2 ayat 13, juga pasal 17 ayat 13. Suatu ungkapan yang bergema dalam Yohanes 7 ayat 38 mengenai Roh Kudus. Kita baca ayatnya. Hama emin bi, barang siapa percaya kepadaku. Kidefar hakatov, seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Mifitno yinharu mayim haim, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hanya dari Allah melalui putranya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, manusia dapat menerima kehidupan kekal. Di tepi sebuah sumur di dekat Syihar, Tuhan Yesus memberitahu seorang perempuan Samaria bahwa air yang akan ia berikan akan menjadi sumber air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Yohanes 4 ayat 7-15. Pada hari raya Sukkot ini bersifat gembira sehingga disebut sebagai Zman Simchatenu, masa kesukaan kita. Demikianlah Sukkot disyukuri oleh umat Tuhan sebagai season of joy, musim kesukaan orang-orang Yahudi dengan liturgi membaca kitab Kohelet, tulisan dari Raja Salomo. Dalam tradisi Yahudi ada 3 hari raya besar dalam setahun sesuai perintah Torah. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan atau hak bagiku. Shalos regalim, tahok li basyana. Jadi orang-orang Israel diwajibkan untuk aliyah 3 kali dalam setahun untuk berhak atau naik haji ke Yerusalem. Dapat dicatat bahwa kata Ibrani hak kemudian diambil alih menjadi bahasa Arab hajj. Suatu perubahan yang lazim sesuai dengan korespondensi bunyi bahasa-bahasa rumpun Semitik, sebagai misalnya ada kata Gabriel menjadi Jibril dalam bahasa Arab. Sehingga frasa mengadakan hak bahasa Arabnya adalah hajj. Kata hak atau hajj dalam bentuk jamak itu hagigah. Ini merujuk kepada 3 hak hari raya besar orang Yahudi menjadi rangkaian shalos regalim. 3 kali festival ziarah dengan melakukan ziarah naik Gunung Sion ke Yerusalem. Yang pertama hari raya Paskah pada tanggal 15 Nisan. Kemudian ada hari raya Pentakosta, hak Shavuot pada tanggal 6 Sivan. Kemudian ada hari raya Tabernakel atau hari raya Sukkot atau hari raya Pondok Daun pada tanggal 15 Tisri. Ada 15 mazmur kenaikan, lagu naik haji atau nyanyian ziarah, Shir Lamaklot dalam kitab Mazmur. Salah satunya kami buat sebagai lagu, Rina, saya dan Shena, diambil dari Mazmur 121, penjaga setia, sebagai nyanyian naik haji, ziarah atau aliyah ke Yerusalem. Kita dengarkan lagunya ya. Jadikan langit dan
Tradisi Yahudi menyatakan bahwa 15 Mazmur Aliyah atau naik haji ini mengacu pada langkah-langkah nyata di pintu masuk ke Bait Allah. Orang Lewi berdiri dengan melangkah ke atas dan menyanyikan berbagai nyanyian ziarah ini. Di sana ada 15 anak tangga, steps, yang dilewati oleh orang-orang Lewi. Total nyanyian ziarah, nyanyian kenaikan ini ada 15 dalam kitab Mazmur. 4 di antaranya dianggap sebagai karya dari Daud dan kemudian yang satunya lagi karya dari Salomo. Dari ke-15 nyanyian ziarah itu ada 14 Mazmur yang dimulai dengan awalan Shir Hama'alot dan yang satunya lagi dalam Mazmur 121 ini dengan awalan Shir Lama'alot, artinya sama. Menurut Keluaran 23 ayat 14, bagi umat Tuhan di zaman Perjanjian Lama, aliyah ke Yerusalem dilakukan 3 kali dalam setahun untuk melakukan hak atau hajj atau naik haji. 3 kali ziarah ke Yerusalem ini disebut sebagai perayaan cinta dalam 3 hari raya Yahudi. Pada setiap hari-hari raya itu orang-orang Yahudi selalu membaca bagian-bagian kitab Megillah, artinya gulungan kitab. Dalam 3 hari raya besar, Shalos Regalim masing-masing bicara tentang cinta. Walau orang Yahudi di seluruh dunia itu nggak selalu dapat melakukan 3 kali ziarah atau naik haji ke Yerusalem, walau di Yerusalem Bait Allah sekarang ini sudah nggak ada lagi sejak tahun 70 Masehi, namun orang Yahudi tetap memandang 3 kali hari raya itu sebagai peringatan dengan membaca bagian-bagian dari Chames Megillot, yaitu hari raya Paskah tanggal 15 Nisan mereka membacakan Megillat Shir Hashirim, kitab Kidung Agung, sebagai cinta musim semi, cinta yang menggebu-gebu pasangan yang masih belia. Yang kedua, pada perayaan hari raya Pentakosta, hari raya 7 minggu, atau Hak Shavuot, tanggal 6 Sivan, membacakan Megillat Rut sebagai cinta musim panas, yang bisa bermakna 2, ada musim panen atau bahkan ada musim paceklik. Hal ini merujuk kepada kehidupan rumah tangga yang bisa ada waktu yang penuh berkat, ada waktu pula musim pacekliknya. Di sini pasangan suami istri diuji kesetiaannya. Hari raya yang ketiga, Hari Raya Tabernakel atau Sukot atau Hari Raya Pondok Daun, tanggal 15 Tisri, orang Yahudi membacakan Megillat Kohelet, kitab pengkhotbah, sebagai cinta musim gugur, di mana pasangan suami istri sudah senja usianya menikmati masa tuanya bersama berdua saja. Ketika anak-anak mereka sudah dewasa dan sudah berumah tangga sendiri, para orang tua, bapak ibunya tinggal di rumah berdua sendirian, menikmati masa tua mereka. Pada hari raya Pondok Daun, pondok-pondok dibangun dengan atap datar, dibangun dengan non-permanen di halaman rumah mereka. Pondok itu dihiasi dengan dedaunan sebagai tutup pondok itu sebagai tempat mereka melihat bintang-bintang. Menurut pandangan orang Yahudi, kegiatan memandang bintang-bintang itu merupakan pengingat akan tiang awan kemuliaan yang menyertai nenek moyang Israel dalam perjalanan mereka di padang gurun. Keluaran 13 ayat 21-22. Ketika kemah tabernakel didirikan, tiang awan di atasnya menjadi tanda bahwa Allah berada di tempatnya yang kudus. Ditulis dalam Keluaran 40 ayat 35. Hadirnya tiang itu melambangkan kehadiran Allah dan Allah berbicara dari dalamnya. Terakhir kali tiang awan disebutkan dalam sejarah adalah tepat sebelum Israel memasuki tanah perjanjian. Ulangan 31 ayat 15. Setelah mereka bermukim di tanah perjanjian, tiang yang menuntun mereka selama pengembaraan di padang gurun tidak ditemukan lagi. Jadi periode tiang awan, Amud Anan, dan tiang api, Amud Esh, kepada Bani Israel ini sekitar 40 tahun. Jadi hari raya Sukot, hari raya Tabernakel dalam sejarah tradisi Yahudi disebut sebagai Shman Simchatenu, saat kesukaan kita, the time of our rejoicing.
sehingga mereka dapat merayakan hari raya itu dengan apa yang disebut oleh Raja Daud sebagai Hadrat Kodesh, berhiaskan kekudusan. Ditulis dalam Mazmur 29 ayat 2. Havu ladonai kefot shmo istakavu ladonai behadrat Kodesh. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Behadrat Kodesh. Sekarang kita mempelajari mengapa justru kitab Kohelet yang banyak disalahartikan oleh orang-orang sebagai kitab sia-sia, tapi justru dalam tradisi Yahudi dibacakan pada hari sukacita, Seman Simchatenu. Kenyataannya memang Bait Allah di Yerusalem paling semarak pada hari raya Sukot. Taurat menyatakan tahun Sabat jatuh pada setiap 7 tahun pada akhir tahun pembebasan, Shemitah, artinya pelepasan, atau disebut juga dengan Shevi'it, tahun ke-7, sebagai siklus 7 tahunan agrikultural yang diperintahkan di dalam Torah, Alkitab Ibrani. Dalam Perjanjian Lama, ketentuan ini masih dilaksanakan di dalam Yudaisme modern. Pemimpin Israel atau seorang raja harus mengadakan pertemuan nasional untuk membacakan Torah kepada rakyat. Ulangan 31 ayat 10-13. Ini sebenarnya adalah upacara pembaruan kovenan yang mengingatkan orang-orang akan sejarah bangsa Yahudi untuk komitmen mereka kepada Tuhan. Ulangan 31 ayat 12 menarik untuk dibaca. Secara kajian sastra Ibraninya ada hubungannya antara hari raya Sukot dengan Kohelet, dengan Sores Kov He Lamed. Kita baca Ulangan 31 ayat 12. Hakhel et ha'am, kumpulkanlah bangsa ini. Ha'anashim, vehanashim, vehataf, vegereha asher beshe areha. Laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang-orang asing yang diam di dalam tempatmu. Lemaan yishmeu ulemaan yilmedu veyareu et Adonai Eloheihem, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Tuhan Allah kalian. Veshamru la'asot et kol divrei haTorah hazot, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah ini. Jadi jelas bahwa dalam Ulangan pasal 31 ini bicara tentang hari raya Sukot di mana Tuhan memerintahkan agar bangsa itu berkumpul. Hakhel, siapa yang mengumpulkannya? Ya tentu saja Sang Kohelet. Pengkhotbah 1 ayat 1. Jadi ada dua kata yang sama-sama memiliki sores, Kov He Lamed. Kalau Anda paham sastra Ibrani, kajian sores yang sama ini disebut dengan metode atau midot Rabbi Hillel bin Yanaf Mikatuf Echad. Torah menetapkan bahwa Sukot adalah perayaan keluarga yang harus dihadiri bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anak. Dan untuk kesempatan ini, Raja Salomo memilih waktu ini untuk pengudusan bait suci, bangunan bait Allah yang diimpikan oleh ayahnya yaitu Daud. Namun Tuhan memberitahu Daud bahwa hanya putranya yang akan membangunnya. 1 Tawarikh 22 ayat 7-8. Tugas membangun bait Allah ini sangat besar dan sangat simbolis. Kitab Raja-Raja memberitahu kita bahwa pekerjaan itu dimulai pada tahun ke-480 setelah orang Israel meninggalkan Mesir. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Satu-satunya peristiwa dalam sejarah pasca kepemimpinan Musa yang diberi tanggal dengan mengacu kepada peristiwa Eksodus. Kita baca ayatnya. 1 Raja-Raja 6 ayat 1. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel. Dalam bulan Sif, yakni bulan kedua, maka Salomo mulai mendirikan rumah bagi Tuhan. Disinilah momen pertama Salomo sebagai Kohelet.
Ulangan 31 ayat 12. Nah, angka 480 adalah total dari 40 jumlah tahun orang-orang Israel mengembara di padang gurun dikalikan 12 jumlah suku orang Israel. Nanti Anda ketemu angka 480. Jadi angka 480 selain bermakna harfiah, ia juga memiliki makna simbolis. Butuh waktu berabad-abad untuk menyelesaikan, untuk memiliki tanah dan membangun kota, menyatukan suku, menjadi satu kerajaan di bawah satu raja, dan menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota negara kerajaan Israel. Nah, pembangunan Bait Allah itu memakan waktu 7 tahun dan membutuhkan batu galian dalam jumlah yang sangat besar, berbentuk balok-balok ditambang sehingga tidak ada suara palu atau pahat yang terdengar di halaman bait suci itu sendiri. Bersama dengan kayu sedar, kayu pinus yang diimpor dari Lebanon. Perayaan di Bait Allah ini pertama kali tentulah dengan acara atau pidato atau khotbah yang bersejarah dari Raja Salomo sendiri. Nah, momen itu menjadi momen pertama Salomo sebagai sang kohelet, sebagai sang pengkhotbah. Dan pada hari ke-8, yaitu Shemini Atseret, Salomo mengumpulkan sebelum orang-orang pada keesokan harinya itu mereka pulang, rakyat Israel di Yerusalem memberkati raja mereka. Ditulis dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 66. Pada hari yang ke-8, disuruhnya bangsa itu pergi, maka mereka memohon berkat untuk raja. Lalu pulang ke kemah mereka, sambil bersukacita dan bergembira atas kebaikan yang telah Tuhan lakukan kepada Daud hambanya dan kepada orang Israel umatnya. Nah, dalam kekuasaan Salomo dan mula berdirinya Bait Allah, Salomo memberikan khotbah kenegaraan di hadapan rakyat Israel. Demikianlah Salomo memiliki peran yang besar pada Hari Raya Sukkot dan berdirinya Bait Allah yang pertama yang dia bangun di Yerusalem. Maka bukan kebetulan tradisi Yahudi membacakan kitab yang ditulis oleh Raja Salomo pada Hari Raya Sukkot ini. Masalahnya, bagaimana mungkin pembacaan kitab Kohelet pada musim kesukaan? Kohelet kan kitab yang aneh, membingungkan, bicara sia-sia, dan banyak diperdebatkan. Kitab Kohelet adalah salah satu yang terakhir dikanonisasi dalam Konsili Jamnia 95 Masehi, meskipun sudah dikenal luas dan dipelajari jauh sebelumnya, bahkan sudah ada di dalam Septuaginta yang sudah eksis 3 abad sebelumnya. Di dalam Konsili Jamnia masih ada pro kontra masuknya kitab Kohelet ini dalam tanah Ibrani. Ada sebagian peserta sidang mengatakan kitab Kohelet itu hanya mewakili kebijaksanaan manusia Salomo, bukan teks yang diilhami oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus sebagai prasyarat untuk dimasukkan ke dalam kitab kanonik. Sebuah homili dalam Talmud yaitu Syabat 30a memberitahu kita beberapa masalah kitab Kohelet. Dalam pandangan sebagian rabi Yahudi menulis demikian. Wahai Salomo, di mana kebijaksanaanmu? Di mana pengertianmu? Kata-katamu tidak hanya bertentangan dengan kata-kata ayahmu David, tetapi juga bertentangan dengan dirinya sendiri. Ayahmu David berkata, bukan orang-orang mati yang akan memuji-muji Tuhan. Mazmur 115 ayat 17. Tetapi engkau berkata, oleh sebab itu aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Pengkhotbah 4 ayat 2. Kemudian engkau berkata, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Pengkhotbah 9 ayat 4. Coba bayangkan. Sebagian orang-orang Yahudi sendiri banyak yang bingung terhadap isi dari kitab Kohelet ini. Jadi apalagi orang-orang Kristen yang hanya membaca kitab Kohelet ini dalam terjemahannya saja. Apakah lebih baik hidup daripada mati? Kohelet menjawabnya ya dan tidak. Rabi lain menunjukkan ini
kontradiksi. Nah, Ibu Ezra menghitung ada 9 di antaranya berkata bahwa pembaca yang penuh perhatian akan menemukan lebih banyak kontradiksi di dalam kitab Kohelet ini. Tapi itulah kitab filsafat Kohelet yang harus dengan hikmat untuk dipelajari secara mendalam dan hati-hati. Kalau enggak bisa salah paham. Kecenderungan Kohelet untuk mengatakan satu hal dan kemudian sebaliknya membuat kitab Kohelet ini sulit untuk dipahami. Tetapi ini saja tidak akan dibenarkan untuk mengeluarkannya dari kanonik kitab suci orang Yahudi. Orang-orang bijak yang memahami ilmu filsafat dengan tangkas memecahkan kontradiksi yang nampak. Kohelet menggunakan kontradiksi seperti Socrates yang sering menggunakan pertanyaan untuk memaksa pendengarnya untuk berpikir di luar kebijaksanaannya yang konvensional dengan memahami kompleksitas dari banyak sisi kehidupan. Seorang pemikir dan fisikawan Yahudi, Niels Bohr, mengatakan bahwa kebalikan dari kebenaran yang dangkal adalah kepalsuan. Tetapi kebalikan dari kebenaran yang mendalam mungkin adalah kebenaran yang mendalam lainnya. Jadi penggunaan kontradiksi adalah hal yang sangat umum dalam sastra hikmat atau sastra filsafat. Salah satu contohnya, kita dapat membacanya dalam kitab Amsal yang menulis, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Amsal 26 ayat 4-5. Jadi ciri terpenting Kohelet yang membuatnya tampak begitu jauh dari iman adalah penggunaan kata Ibrani hevel secara berulang kali dan secara lost in translation diterjemahkan dengan sia-sia. Kata hevel itu muncul tidak kurang dari 38 kali dalam perjalanan seluruh kitab Kohelet dari setengahnya. Nah, agama secara umum dan khususnya orang Yahudi adalah upaya untuk mencari makna di dalam kosmos dan di dalam kehidupan manusia. Keyakinan adalah seperti upaya mendengarkan musik di bawah kebisingan, membedakan jalan di tengah semak belukar untuk merasakan tujuan dari perjalanan yang panjang yang menjadi bagian dari hidup kita. Viktor Frankl memandangnya sebagai pencarian manusia akan makna. Jadi kitab Kohelet memberikan perenungan, kita hidup, kita menderita, lalu kita mati. Homo sapiens, bagaimanapun, ia mulia di dalam nalar dan kemampuan yang tak terbatas. Tapi walaupun demikian, akhirnya Homo sapiens ini tidak lebih dari esensi debu, quintessence of dust. Seperti kata William Shakespeare dalam Hamlet. Kita cuma debu yang akhirnya hilang. Salah satu tema perayaan Sukkot ini adalah perayaan musim gugur untuk menyambut musim dingin. 2 hari pertama rangkaian Hari Raya Sukkot diperlakukan sebagai Sabat atau hari libur nasional. Setelah Sukkot dirayakan selama 7 hari, kemudian di hari ke-8, perayaan ini ditutup dengan Shemini Atzeret, hari ke-8 pertemuan, 8th Day of Assembly. Pada hari ini orang tidak bekerja dan hanya berdoa bagi datangnya hujan. Pada setiap hari raya Sukkot secara tradisi, di pasar orang-orang Yahudi mereka sibuk memberi daun palem, jeruk, dan ranting-ranting bunga. Pada masa ini, kota Yerusalem dipenuhi dengan para peziarah, orang-orang yang naik haji. Selama hari-hari Sukkot ini mereka bersuka cita memenuhi jalan-jalan di Yerusalem. Dalam kabalah orang Yahudi, pondok-pondok itu dipersiapkan untuk menyambut 7 tamu supranatural mereka, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Harun, dan Yusuf, dan Daud
yang dipercaya akan datang di pondok yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada musim Hari Raya Sukkot. Dalam tradisi Yahudi, ada kata Aramaik uspisin, merujuk kepada 7 tamu tadi yang akan datang pada 7 Hari Raya Sukkot ini. Hari pertama, Abraham. Hari kedua, Ishak akan datang ke pondok. Hari ketiga, ada Yakub. Hari keempat, Musa. Hari kelima, Harun. Hari keenam, Yusuf. Hari ketujuh, Daud mendatangi pondok-pondok orang Yahudi. Menurut tradisi Yahudi, setiap malam seorang tamu rahasia yaitu uspis yang memasuki pondok atau sukah orang Yahudi. Dan mereka akan secara simbolis menawarkan kepada tamu agung ini di sebuah tempat di meja untuk bersama-sama minum anggur. Menyambut tamu dan menjamu tamu adalah bagian dari tata krama orang Yahudi sepanjang tahun. Bahkan ada orang Yahudi yang tidak akan pernah makan di rumah mereka sendiri, kecuali ada seorang tamu di rumah mereka. Nah, ada sesuatu yang menarik. Dalam Injil Yohanes, menuliskan kedatangan Tuhan Yesus pada perayaan Pondok Daun, ditulis dalam Yohanes 7 ayat 1 sampai 16. Nanti Anda bisa membacanya secara lengkap. Pada ayat 4, ada kata-kata yang amat tajam dari saudara-saudara Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu disuruh untuk memperagakan mukjizat ke kota terbesar di Israel, yaitu Yerusalem. Dengan demikian, Yesus Kristus supaya langsung dikenal oleh orang-orang Israel sebagai Mesias. Kayaknya ini suatu nasihat yang kedengarannya amat logis. Namun ini diberikan tidak atas dasar ketulusan atau kemurnian hati mereka sendiri. Karena saudara-saudara Yesus sendiri belum percaya kepada Tuhan Yesus pada saat itu. Sehingga pada Yohanes 7 ayat 8, Tuhan Yesus berkata kepada saudara-saudaranya itu mengatakan demikian. Aku masih belum pergi, sebab saatku belum tiba. Saat dan acaranya Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh agenda yang dibuat oleh dunia, oleh saudara-saudaranya itu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, melainkan agenda dari Sang Bapa. Perhatikan, Yesus tidak dihargai di kampungnya sendiri. Bahkan Yesus juga nggak dihargai oleh saudara-saudaranya sendiri pada awal-awalnya. Tuhan Yesus bukan tidak mau pergi ke perayaan Pondok Daun. Ia tidak mau pergi sekedar menuruti cara yang diusulkan oleh saudara-saudaranya sendiri. Seperti suatu ziarah saja atau sekedar atraksi kemampuan bermukjizat. Karena saatnya belum tiba, saatnya tidak tepat. Dan itu tidak bergerak sesuai kehendak Allah. Yohanes 7 ayat 10 menuliskan bahwa Tuhan Yesus akhirnya datang juga pada hari raya Sukkot itu secara rahasia. Sebagai seorang tamu rahasia, sebagai uspis. Anda tadi sudah mempelajari bahwa hari pertama tamunya Abraham, hari kedua Ishak, kemudian Yakub, Musa, Harun, Yusuf, dan sebagai penutupnya Daud sebagai tamu agung orang-orang Yahudi. Nah, coba kira-kira kalau Tuhan Yesus datang pada puncak acara itu, yaitu hari ke-8, maka Yesus menjadi tamu rahasia atau uspis pada hari raya itu. Ya kan? Nah, dia datang secara rahasia pada pertengahan hari raya itu dengan pergi secara diam-diam, tapi dia menolak usul saudara-saudaranya untuk terang-terangan pamer mukjizat. Yohanes 7 ayat 14 menulis, ia mulai mengajar. Tuhan Yesus menolak usul dari saudara-saudaranya untuk bermukjizat, untuk memperagakan atraksi roh. Tetapi ia lebih suka untuk mengajar. Pengajarannya pada hari raya Sukkot ini mendatangkan keheranan di antara orang-orang Israel. Dari mana gerangan dia memperoleh pengetahuan yang begitu hebat di ayat 15. Kemudian Tuhan Yesus menjawab, yang kuajarkan ini bukan ajaranku sendiri, melainkan ajaran Allah. Siapa Allah yang dimaksud di sini? Yaitu Bapanya sendiri. Nah, terhadap ayat ini ada yang mengatakan,
Tuhan Yesus itu berpotensi bisa jadi mengajar yang berbeda dari ajaran Allah sendiri. Tetapi yang benar adalah justru ajaran Yesus tidak memberikan peluang yang berbeda dengan apa yang dituliskan di Alkitab, dan Tuhan Yesus mengatakan, yang aku ajarkan tiada yang lain kecuali ajaran Allah, karena akulah Sang Firman yang adalah Allah. Sebagaimana Sukot dirayakan 7 hari, dan pada hari ke-8 di puncak hari raya Sukot yang disebut sebagai Shemini Atseret, di mana ada 7 tamu agung dalam tradisi Yahudi. Sekarang, lantas siapakah yang menjadi tamu agung Uspis pada Shemini Atseret? Dia adalah Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Ditulis dalam Yohanes 7 ayat 37. Pada hari terakhir, yaitu puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat ini menjadi penggenapan nubuat Nabi Zakaria. Dalam perjalanan nubuat inilah Zakaria membuat suatu nubuat yang unik. Yerusalem tidak hanya akan menjadi ibu kota Israel, tetapi juga akan menjadi pusat spiritual dunia. Bangsa-bangsa akan berkumpul di sana setahun sekali pada hari raya Sukot. Zakaria 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah Raja, Tuhan semesta alam, dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Bayangkan, kalau orang Israel mendengar sabda Tuhan Yesus pada saat Sukot, dalam kaitannya dengan Zakaria 14 ayat 16 ini, nah contohnya ini, Yohanes murid Tuhan Yesus sendiri pasti sangat bergetar menuliskan pengalamannya sebagai saksi mata bahwa Tuhan Yesus menggenapi Zakaria 14 ayat 16 itu, di mana Tuhan Yesus berdiri pada puncak hari raya itu dan bersabda, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Tapi mungkin Anda masih bertanya, bagaimana Kitab Kohelet ini dipilih untuk merayakan Sukot pada masa Zman Simchatenu, waktu kita bersuka cita? Dari semua kitab suci, nampaknya hanya kitab Kohelet ini yang paling suram dan menyedihkan, kan? Tapi bagaimana mungkin dia dibacakan pada hari raya yang penuh sukacita? Saya sudah memberikan beberapa alasannya tadi yang berkaitan dengan tradisi Yahudi dan juga hubungan kata Hakhel dan Kohelet, Ulangan 31 ayat 12, dan Pengkhotbah 1 ayat 1. Tapi memang Kohelet adalah kitab yang seolah penuh dengan teka-teki yang harus dipecahkan, misteri yang harus dicarikan jawabannya. Dan jika kita melakukannya, kita akan menemukan tidak hanya bahwa itu adalah pernyataan iman yang mendalam, tapi juga suatu filsafat yang terdalam dalam literatur Yahudi, dan juga merupakan kunci untuk memahami perayaan Sukot itu sendiri. Nantinya Anda akan memahami mengapa kitab ini dibacakan sebagai hari raya sukacita orang Yahudi. Dan bahasan kitab Kohelet ini masih berlanjut terus, dan ikutilah terus. Kita masih melanjutkan mengupas kitab Kohelet dan nilai hikmatnya, untuk memahami nilai hikmatnya yang sangat tinggi ini dalam kitab Kohelet. Mu'adim Leshimcha, Chag Sukot Sameach. Selamat Hari Raya Sukot. Beshem Ha'av, Ve'haben, Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Amin.